Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 1D yang hebat dan soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak semua, tidak terasa ya, hari ini kita sudah masuk pada subtema 3, tanaman di sekitarku. Nanti akan belajar pada pembelajaran pertama. Silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Anak-anak hebat, mari sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulallah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak hebat. Hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan tadarus bersama surat Al-Infitor. Nanti kita ikuti bersama-sama bacaan surat Al-Infitor dari rekaman ini. Shadaqallahul adzim. Bu Farida ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan setorannya. Bagi yang belum, ayo tetap semangat
Masih ditunggu setoran hafalannya. Pupung masih ada waktu untuk surat-surat pendek, doa-doa harian dan hadis. Kalian tinggal mengulang karena di TK sudah dipelajari. Semangat ya nak. Masih ditunggu setorannya. Baiklah anak-anak, selanjutnya silahkan kalian buka subtema 4 halaman 83. Subtema 3 ya. Subtema 3 halaman 83. Tanaman di sekitarku. Tuhan ciptakan beraneka tanaman. Ada tanaman liar, ada pula tanaman yang dapat dipelihara. Tanaman yang dipelihara seperti tanaman hias. Ada pula tanaman buah dan sayur. Tanaman itu diambil manfaatnya. Apa saja jenis tanaman? Bagaimana pula cara merawatnya? Ayo kita pelajari bersama. Nah, pada subtema 3 ini kita akan mengenal jenis-jenis tanaman dan aturan cara merawat tanaman. Mari kita pelajari. Silakan buka halaman 85. Pembelajaran pertama. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Manusia makan nasi. Nasi berasal dari tanaman padi. Lebah menghisap sari bunga. Sari bunga berasal dari tanaman. Nah, ini manusia dan hewan atau contohnya lebah ini semua makanannya berasal dari tanaman. Kemudian bawahnya, makhluk hidup membutuhkan tanaman. Tanpa tanaman, makhluk hidup akan mati. Tanaman merupakan sumber makan bagi makhluk hidup. Jadi, sumber makan yang paling pertama itu adalah tanaman. Misal seperti harimau itu makan daging. Misal makan daging rusa. Nah, daging rusa makan apa? Rusa awalnya juga rusa itu makanannya rumput. Jadi, sumber utama makanan bagi makhluk hidup itu adalah tanaman. Bawahnya, ayo berdiskusi. Ayo pangsangkan makhluk hidup dengan makanannya. Yuk kita kerjakan. Kuda, hewan kuda. Kuda makanannya? Ya, kuda makanannya rumput. Kuda jodohnya makanannya rumput. Kemudian kupu-kupu jodohnya sari bunga. Kelelawar buah mangga. Manusia nasi. Nah, ini makanan makhluk hidup semuanya berasal dari tanaman. Lanjut ke halaman 86. Dengarkan dan ikuti gurumu membaca cerita berikut. Menanam jagung. Pak Darmo menanam jagung. Jagung ditanam dari biji. Pak Darmo gemburkan tanah. Tanah gembur baik untuk tanaman. Kemudian tanah dilubangi, Pak Darmo lalu tanam biji jagung. Setelah 5 hari, tanaman mulai tumbuh. Pak Darmo lalu siram tanaman. Usia 3 bulan jagung siap dipanen. Istri dan anak Pak Darmo memetik jagung mereka. Bawahnya, ayo mencari tahu. Tanyalah kepada orang tuamu mengapa tanah harus digemburkan sebelum ditanami. Nah,
tanah, kenapa harus digemburkan sebelum ditanami? Karena dengan tanah itu digemburkan, maka tanaman yang ditanam pada tanah itu akan bisa tumbuh subur. Halaman selanjutnya 87. Temukan 5 aturan menanam jagung dari cerita menanam jagung. Ulangi, temukan 5 aturan menanam jagung dari cerita menanam jagung. Nah, dari cerita Pak Darmo tadi kita mendapat 5 aturan untuk menanam jagung, yaitu pertama, tanah digemburkan dulu. Yang kemudian nomor 2, setelah digemburkan tanah dilubangi. Kemudian setelah itu masukkan biji jagung dalam lubang. Nah, setelah tumbuh baru tanaman jagung itu disiram. Nah, setelah 3 bulan tanaman jagung itu baru dipanen. Nah, ini 5 aturan menanam jagung yang ada pada cerita menanam jagung yang dilakukan oleh Pak Darmo. Kemudian bawahnya, ayo lakukan. Tanaman merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Tanaman juga tumbuh dan berkembang. Okay? Karena tanaman itu termasuk makhluk hidup, maka tanaman itu juga tumbuh dan berkembang seperti makhluk hidup yang lain. Beri tanda centang pada kalimat yang menjelaskan tanaman adalah makhluk hidup. Tanaman perlu tanah yang subur. Ya, ini menunjukkan tanaman sebagai makhluk hidup. Nomor 1, kalimat pertama kita centang. Kalimat kedua B, tanaman akan mati jika disiram. Tidak, kalau tidak disiram malah mati, tapi kalau disiram karena butuh air maka harus disiram. C, tanaman yang sudah tumbuh perlu ditebang. Tidak mesti nggih. Kalau memang sudah tua sekali, sudah tidak bermanfaat baru ditebang. D, tanaman perlu disiram setiap hari, betul. Karena butuh air. E, tanaman perlu diberi pupuk agar tumbuh subur. Ya, tanaman perlu dipupuk karena perlu makanan juga tanaman itu. Nah, ini adalah 3 yang menjelaskan tanaman itu adalah sebagai makhluk hidup. Lanjut ke halaman 88. Nomor 2, tanaman harus dirawat. Agar ingin menanam tanaman, hafalkan puisi ini. Puisi ini berjudul Pohon Rindang, ciptaan A. Naifal. Coba, ayo kita baca puisi berikut ini. Pohon Rindang, ciptaan A. Naifal. Dengarkan aku berguna untukmu. Daunku lebat, kamu bisa berteduh di bawahku. Tapi aku dirusak, aku ditebang. Kamu akan kepanasan tanpa diriku. Sayangi aku bermanfaat bagimu. Nah, itu puisinya. Nanti bisa kalian peragakan untuk membaca puisi. Ingat, kalau membaca puisi itu harus dengan intonasi yang benar dan harus dengan rasa percaya diri. Bawahnya, ayo membaca. Bacalah percakapan berikut.
Ini antara percakapan antara Pak Darmo dan Sandi. Nah, hasil kerjaanmu sangat rapi, Sandi. Kamu memang rajin. Terima kasih, Ayah. Nah, ini Pak Darmo ini memuji pekerjaan Sandi. Jadi yang diucapkan Pak Darmo ini adalah kalimat pujian yang ditujukan kepada Sandi. Nah, Sandi setelah dipuji ayahnya, dia mengucapkan terima kasih. Lanjut, sebaliknya halaman 89. Buat kalimat pujian untuk gambar berikut, tulis pula kalimat tanggapan. Nah, ini ada Debbie dan Zuda. Nah, ini Debbie dan ini Zuda. Nah, Debbie membuat pujian untuk Zuda. Nah, Bu Farida akan memberi contoh untuk kalimat pujiannya. Nanti bisa kalian tulis atau kalian bisa membuat kalimat pujian sendiri. Tidak harus sama, ya. Ini Bu Farida memberi contoh. Debbie memberi kalimat pujiannya. Yuda, kamu hebat, rajin merawat tanaman. Kemudian kalimat tanggapan yang diberikan Yuda, terima kasih Debbie. Nah, seperti itu. Nanti silahkan kalian isi sendiri. Bawahnya, ayo belajar. Ada berbagai jenis tanaman. Ada tanaman liar, tanaman perkebunan, dan tanaman kesukaan. Tanaman liar hampir hidup di alam bebas. Ulangi, tanaman liar hidup di alam bebas. Tanaman kesukaan ditanam di rumah. Tanaman perkebunan ditanam di perkebunan. Nah, ini contohnya. Bunga anggrek adalah contoh tanaman kesukaan. Jadi ditanam, diambil manfaatnya untuk hiburan atau untuk membuat hati kita suka dengan menanam tanaman bunga. Kemudian semak belukar adalah contoh tanaman liar. Nah, ini semak atau rumput itu tanaman liar yang tumbuh kadang di kebun. Nah, ini biasanya kalau tumbuh sebaiknya harus segera kita bersihkan karena bisa mengotori pekarangan. Kemudian tanaman perkebunan, pohon kelapa adalah contoh tanaman perkebunan. Nah, ini pohon kelapa ini ditanam sebagai tanaman perkebunan, ini diambil manfaatnya, bisa dari buahnya, batangnya juga bisa, daunnya pun juga bisa diambil manfaatnya. Lanjut, halaman 90. Lengkapi kalimat berikut dengan pilihan kata yang tepat. Nah, ini ada kalimat rumpang, kalimat yang masih ada bagian yang kosong. Kita diminta melanjutkan kalimat ini. Nah, pilihan pertama kesukaan, liar, hutan, teh, dan Tuhan. Oke, untuk pertama, pencipta tanaman adalah Tuhan. Sinya. Nomor 2, semak belukar banyak tumbuh di hutan. 3, semak belukar adalah contoh tanaman liar. 4, bunga matahari adalah contoh tanaman kesukaan. 5, contoh tanaman perkebunan adalah tanaman teh. Nah, nanti silakan kalian isi di titik-titik sini. Bawahnya, ayo berkreasi. Amati gambar daun-daun berikut. Nah, ini ada 4 daun, bentuk daun yang berbeda. Ya. Nih, dari bentuknya ini ada 4 daun. Ini dari tanaman yang berbeda dan bentuknya juga berbeda. Oke, kita baca.
tampak bermacam-macam bentuk daun. Setiap bentuk daun berasal dari tanaman yang berbeda. Dapatkah kamu mengetahui nama-nama tanaman itu? Dari bentuk daun itu kita dapat membuat kreasi seni. Salah satunya membuat gambar daun. Nah, dari bentuk-bentuk daun ini kita bisa membuat karya seni, tapi sebelumnya kita bisa lihat daun yang pertama ini bentuknya menyirip seperti sirip ikan. Ini biasanya daun rambutan, daun jambu. Kemudian ini daunnya seperti bentuk jari kita. Maka ini disebut bentuk menjari. Ini contohnya daun pepaya, daun singkong. Kemudian yang ini daun yang tulang daunnya sejajar. Nah, ini contoh tanaman yang punya daun seperti ini. Tanaman jagung, tanaman padi, rumput, itu bentuk daunnya seperti ini. Nah, nanti silakan kalian bisa lihat di kebun kalian bentuk-bentuk daun dari tanaman itu berbeda-beda. Nah, dari bentuk daun kita dapat membuat karya seni, salah satunya membuat gambar daun. Nah, selanjutnya lihat halaman 91. Menggambar daun. Coba ambil sebuah daun, jiplak daun tersebut pada buku gambar kalian, pada buku gambarmu dan arsirnya. Nah, ini mengambil salah satu bentuk daun, kemudian dijiplak, kemudian diwarnai. Nah, dari berbagai bentuk daun, kamu dapat membuat berbagai pola, seperti contoh di samping. Coba kamu buat pada pola lain dengan bentuk daun yang lain. Tempelkan pola daun tersebut pada buku gambarmu. Nah, dari bentuk daun yang berbeda, kalian bisa membuat pola menjadi bentuk yang lain. Contohnya ini dari pola daun yang berbeda ini bisa membentuk seperti binatang kura-kura. Nah, untuk tugas hari ini itu kalian diminta cari beberapa lembar daun yang berbeda bentuk. Usahakan berbeda bentuk ya daunnya. Ya, cari di sekitar rumah kalian, silakan. Kemudian jiplak bentuk daun tersebut pada kertas. Ya. Jiplak pada kertas. Setelah kalian jiplak, beri warna. Nah, setelah kalian beri warna, potong dengan gunting. Pola daun tadi yang sudah diberi warna, silakan kalian potong. Setelah dipotong, tempelkan di buku gambar dengan disusun rapi. Nah, silakan kalian tempel bentuk daun yang sudah kalian potong tadi, sudah kalian beri warna, yang sudah tadi sudah dijiplak, diberi warna, silakan dipotong dan ditempel, disusun rapi di buku gambar kalian. Nah, hasilnya nanti difoto dan kirim ke Google Classroom. Nah, itu ya untuk tugas hari ini. Kalian silakan berkarya dengan menjiplak bentuk-bentuk daun dan hasilnya nanti langkahnya seperti ini, ada 6 langkah seperti ini. Nah, demikian tadi anak-anakku untuk materi pembelajaran yang pertama pada subtema 3 tanaman di sekitarku di tema yang ke-7. Banyak kurangnya dalam Bu Farida memberikan materi, Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berkarya, tetap semangat walaupun masih harus belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.